Sekarang zaman bukan bermenung. Oke, kita lanjutkan ya. Cek. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ahibbatu, adapun para pecinta, talibuna ialah mencari al-habib kepada kekasih. Jadi gini, karena Allah itu merupakan awal mula dari segala cinta, maka tentu saja para pecinta yang hakiki itu dimanapun mereka berada tetap mencari Allah. Jadi cinta yang beraneka ragam itu mencari asal usulnya. Mencari asal usulnya. Ketika cinta yang beraneka ragam mencari asal usulnya, pastilah mereka ketemu. Sebab cinta itu mengandaikan bahwa sesungguhnya apa yang disebut sebagai pamrih itu tak lain hanyalah merupakan godaan yang paling sepele. Maka karena itu, ketika kita di mana-mana menemukan orang yang ikhlas, menemukan orang yang cinta, itu lebih mendahulukan Allah dibandingkan apapun, yaitu merupakan kewajaran. Memang begitu, memang seperti itu. Maka karena itu, di dalam diri kita tidak boleh tidak kita mesti menumbuhkan cinta setelah sebelumnya kita menumbuhkan keikhlasan. Jadi kata kitab hikam, amal itu ibaratnya sebagai sebuah rangka, keikhlasan itu tak lain adalah ruhnya. Jadi hanya ketika amal itu memiliki ruh, maka amal itu bisa terkabul. Nah, di atas ruh itu, di atas keikhlasan itu ada cinta. Nah, ketika dalam amal itu ada cinta, maka otomatis setiap amal akan fokus kepada hadiratnya. Jadi ternyata antara orang yang beramal dengan nada cinta dengan Allah Ta'ala itu sangat dekat. Sangat dekat. Sehingga ketika orang sholat dengan nada dasar cinta, orang ini merasakan bahwa sholatnya itu langsung diterima oleh hadiratnya. Ketika orang yang atas dasar cinta itu berdoa, doanya langsung dirasa dikabul oleh hadiratnya. Jadi tidak pakai berbelit-belit menempuh jarak yang jauh, tidak. Langsung. Nah, dari sini kemudian kita paham kenapa Habib Soleh Tanggul itu bilang bahwa doaku jauh lebih cepat dibandingkan kilat yang menyambar. Ya memang lebih cepat. Kenapa? Doanya seorang pecinta, doanya seorang pecinta. Jadi wajar di sini kalau para pecinta itu senantiasa mencari kekasihnya, dan kekasih paling hakiki itu tentu saja adalah Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya cinta kita kepada suami atau kepada istri atau kepada anak, gitu ya, itu sesungguhnya hanyalah merupakan gambaran dari cinta kita kepada Allah Ta'ala. Hanya gambaran itu. Karena itu gambaran, maka jangan sampai cinta kita kepada anak, kepada istri atau kepada suami, jangan sampai menghalang-halangi cinta kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai. Karena Al-Quran itu mengatakan bahwa di antara istri kalian dan anak kalian itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Nah, jangan sampai jadi musuh. Jadi kalau misalnya anak atau istri atau suami, kecintaan kita kepada mereka menjadikan kita mengikuti mereka yang tidak jelas tertuju kepada Allah Ta'ala, itu jelas merupakan bagian dari musuh itu sendiri. Jangan mau. Tapi ketika mereka itu menjadi penghubung antara kita dengan Allah Ta'ala, ikuti itu. Ikuti. Jadi ya, fal ahibbatu talibunal habib. Warruhu, adapun ruh bahitsatun ialah membahas anil ahibbah, tentang adanya para pecinta. Jadi ruh kita itu sesungguhnya berbicara atau senang sekali untuk berbicara tentang masalah para pecinta. Itu senang banget. Makanya
Orang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kepada hadiratnya, makin senang untuk mendengarkan adanya pembahasan-pembahasan tentang orang-orang yang cinta kepada hadiratnya. Senang sekali. Misalnya diceritakan tentang karomah, senang sekali. Diceritakan tentang seorang aulia, misal, senang sekali. Nah, kesenangannya memang di situ. Kesenangannya. Jadi orang itu akan senantiasa fokus kepada apa yang disenangi dalam hidup ini. Jadi kalau ingin tahu seseorang itu mudah sebenarnya. Orang ini siapa? Ajak ngomong. Nanti yang paling disenangi ya itu dia. Kan ngomong tentang politik nggak begitu nyambung, berarti bukan itu. Gitu? Ngomong tentang budaya nggak begitu nyambung, oh berarti bukan itu. Coba ngomong tentang mercon, gimana? Nyambung banget, oh ya mercon orang ini. Jadi orang itu adalah sesuatu yang disenangi. Pasti itu. Sesuatu yang disenangi. Kalau tidak begitu disenangi, maka tidak begitu semangat untuk ngobrol. Tapi kalau ngomong yang disenangi, itu pasti semangat. Pasti semangat. Dalam hal apa saja, mestinya begitu. Oke. Jadi roh itu berbicara tentang para pecinta. Ketika berbicara yang lain, sepertinya cuma sekedarnya saja. Ya, enggak, itu. Tidak berkembang kemana-mana. Tapi ketika dibuka cerita tentang para pecinta, pertanyaannya itu begitu sangat mendesak dan lancar itu. Kalau begini, terus begitu. Jadi karena itu, kalau kita berbicara tentang cinta, tapi kok tidak ditanggapi, orang itu berarti bukan cinta. Tinggal ngomong yang lain, kan gampang. Makanya begitu sangat merisaukan ketika orang berbicara banyak sekali dan tidak ditanggapi, tetap saja berbicara itu. Heran aku. Seperti kalau zaman dulu itu multi level itu, ngomongan banyak sekali itu kan. Kita sudah diam, maksudnya diam. Itu bukan karena senang mendengarkan sebenarnya. Karena sudah tidak memiliki kesempatan untuk ngomong, diam saja, tetap dijejali. Lama-lama nggak tahan. Diam sih kenapa? Innar roha sesungguhnya itu roh dzarratun ialah sepercik atau sebutir debu, ka'utarid sebagaimana bintang Merkuri. Jadi roh itu sesungguhnya cuma sebutir debu, tapi ibaratnya seperti bintang Merkuri. Yang cakupannya itu cukup luas, yang pengaruhnya itu cukup luas. Jadi dibilang sebagai sebutir debu, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau itu kita menangkan. Jadi ketika roh itu kita menangkan, maka roh itu memiliki banyak pengaruh kepada seluruh tubuh diri kita. Banyak pengaruh. Ketika roh itu menang, tubuh kita ini bisa hanya tidur sangat sebentar. Kenapa? Diatur oleh roh itu. Diatur oleh roh. Maka karena itu kita menangkan roh diri kita agar menentukan adanya langkah-langkah fisik diri kita ke depan. Kita menangkan roh. Dengan cara apa kita memenangkannya? Dengan cara kita menikmati kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu walaupun pertama-tamanya itu pahit, lakukan itu. Itu cara untuk apa? Memenangkan roh. Lakukan. Bangun malam, itu kan sesungguhnya sangat berat. Tapi kita paksa. Ini harus ditutup dengan witir ini. Sebab sabda Nabi, sebaik-baik salat witir itu ditaruh paling belakang. Di setiap malam itu. Itu kita taruh paling belakang. Hati sebenarnya bilang, janganlah kita ngantuk katanya kan. Enggak boleh, ini harus dikerjakan. Jadi kita paksa. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus kita paksa agar sampai kepada kenikmatan. Kalau hati kita menolak, nafsu kita menolak, lawan itu. Ini tidak boleh ditolak, harus kita kerjakan, begitu. Jadi adanya kekuatan-kekuatan buruk dalam diri kita tidak boleh tidak kita harus berusaha untuk bisa mengalahkannya, itu maksudnya. Warroho adapun itu ruh samaratun ialah buah, wa adapun itu ruh bustanun ialah kebun. Jadi pertama-tama di sini disebutkan roh itu hanya sebutir debu. Roh itu hanya merupakan buah. Tapi kok dibilang sebagai kebun, itu berarti memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan.
dari hanya buah menjadi kebun. Ketika sudah menjadi kebun apalagi lebat, itu tidak saja memberikan makanan dengan buah-buahnya, tapi juga bisa menaungi diri kita. Lebat. Ibaratnya kan kalau dalam Al-Quran disebutkan itu seperti pepohonan yang sangat rindang dan memberikan naungan kepada umat manusia yang ada di bawahnya. Ya Pak ya, siapakah Kanjeng Rasul? Beliau itu adalah pepohonan yang sangat besar, yang dahan-dahannya itu memenuhi angkasa dan menaungi sekali banyak umat manusia. Itu seorang Rasul ya. Kenapa begitu? Karena ruhnya begitu sempurna terbuka, ruhnya itu begitu sempurna menang, dan nafsunya sepenuh-penuhnya kalah. Maka beliau menjadi pepohonan paling rindang di seluruh alam raya. Waroh adapun itu roh kitratun ialah setetes air, wahwa adapun itu kitra muhitun ialah meliputi. Roh memang cuma setetes air, tapi ketika diberikan kuasa sepenuh-penuhnya kepada roh, dia berubah menjadi samudra raya kehidupan. Hebat kalau sudah begitu ya, sudah dilingkupi oleh samudra raya kehidupan. Enak sekali meliputi segala sesuatu. Sebagaimana apa? Sebagaimana Allah. Allah itu muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Roh yang tidak lain merupakan bagian dari rahasianya juga meliputi segala sesuatu. Itu kalau seperti itu dikaruniakan kepada kita, betapa itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Jadi ketemu siapa saja bisa bermanfaat kepada siapa saja itu. Ketemu ini senang, ketemu itu menyenangkan dan lain semacamnya. Jadi ketemu siapa saja itu memberikan rahmatnya. Itu kan sifatnya Rasulullah begitu. Enak kalau sudah seperti itu. Jadi apakah itu lawan atau kawan, tetap bisa mendapatkan karunianya kalau berjumpa Rasulullah itu. Kenapa? Berjumpa dengan samudra maha meliputi itu. Jadi kalau orang itu tidak menggembok batinnya dengan kunci, pasti dapat hidayah lewat Rasulullah, pasti itu. Jadi kalau tidak dapat hidayah padahal berjumpa dengan Rasulullah, itu karena orang menggembok hatinya dengan kunci rapat-rapat, maka tidak masuk jalur hidayah itu. Dibuka sedikit saja, pasti masuk hidayah. Pasti masuk. Jadi karena itu, kenapa Rasulullah ketika berjumpa dengan orang yang tidak mau menerima Islam, beliau tidak lantas dengan kasar, ya udah kalau tidak mau celaka-celaka sekalian. Kan itu ya. Enggak pernah bilang begitu. Kenapa? Siapa tahu nanti masih mau itu loh. Enggak kemudian nesu-nesu begitu, enggak. Itu kan sifatnya orang yang tidak memiliki kesabaran itu. Itu pantangan itu. Makanya kenapa banyak usulannya Sayyidina Umar yang ditolak oleh Rasulullah dalam konteks seperti ini. Kalau Sayyidina Umar kan apa tak tebas saja. Kalau Rasulullah jangan main tebas, jangan. Banyak yang karena ditolak oleh Rasulullah, orang itu kemudian masuk Islam. Kenapa? Ada celah yang sangat kecil untuk bisa menerima petunjuk. Dimasuki celah itu oleh Kanjeng Rasul, jadilah dia seorang Muslim. Masuk Islam begitu. Jadi bukan model nesu-nesuan loh ya. Itu sudah enggak, udah sekalian mutar-mutar sekalian. Enggak bisa begitu itu enggak bisa. Enggak bisa kita amalkan itu. Itu tidak mengikuti Kanjeng Rasul. Waroh adapun itu rohabatun ialah sebiji tanaman. Wahuwa adapun itu rohman jamun ialah tambang. Jadi pertama-tama hanya merupakan biji dari buah-buahan. Tapi ternyata ketika dikembangkan muncul menjadi tambang. Nah kalau itu merupakan tambang, batu delima, batu macam-macam itu, yang mahal-mahal itu kan luar biasa. Kan luar biasa. Jadi Kanjeng Rasul itu dengan demikian adalah tambang paling tambang di antara seluruh tambang di dunia. Dan itu adalah tambang-tambang kemuliaan. Betul. Jadi jadikan diri kita itu bukan seperti tanah yang berbatu. Tanah berbatu bercampur debu. Jadi karena campurannya debu, maka debunya lebih sedikit, lebih banyak batunya.
Ya. Jangan sampai seperti itu. Jadikan diri kita itu sebagai tambang di mana orang dengan rasa nyaman mengambil kekayaan rohani diri kita. Diambil. Enak kalau begitu. Jadi meniru Kanjeng Rasul dalam konteks seperti ini adalah memperluas diri dengan tambang rohani. Kita perluas itu. Sehingga orang bisa dengan mudah ketemu kita ngambil manfaat, enak. Oke. Innani sesungguhnya aku ittakhatu ialah telah menjadikan ahatadatsu ialah berbicara aku hadisan masturon kepada adanya pembicaraan masturon yang tertutup. Sesungguhnya kata-kataku, keteranganku ini tertutup sebenarnya, tapi coba untuk dijelaskan. Jadi ya, kata-kata seorang penyair sufi seperti Maulana Rumi itu banyak yang tertutup, yang kalau tidak dijelaskan orang tidak paham. Sepertinya kita bertanya-tanya, ini ngomong apa ini kok nggak jelas. Kita itu begitu. Maka ketika coba untuk dijelaskan, itu sesungguhnya biar menjadi gamblang bagi diri kita untuk kita ambil pemahaman di situ. Biar gamblang, biar jelas. Jadi karena itu harus ada pensyarah dari kata-kata simbolik yang diungkapkan oleh seorang penyair itu. Harus ada penjelasannya. Kalau tidak, nggak paham. Seperti kitabnya Ibnu Arabi ya, Tarjumanul Aswaq. Di waktu ditulis oleh beliau dan diedarkan kepada orang sekitarnya, rata-rata para ulama tidak paham. Sampai akhirnya Ibnu Arabi sendiri turun tangan untuk memberikan penjelasan, memberikan syarah, baru orang-orang paham. Oh iya. Jadi ternyata di balik adanya ungkapan-ungkapan itu ada ketidakpahaman. Ada yang dijelaskan oleh penulisnya sendiri, ada yang tidak dijelaskan, dan karena itu diperintahkan oleh Nabi Khidir untuk dibakar. Jadi ada beberapa kitab yang diperintahkan untuk dibakar. Kenapa? Tidak terpahami. Dari saking apa? Dari saking simboliknya, dari saking mendalamnya. Jadi karena tidak dipahami itu kemudian ada perintah untuk bakar saja. Jadi banyak kitab-kitab yang dibakar karena itu ya. Fal ghaibu maka adapun kegaiban huwa ruhal kalam ialah ruh dari adanya pembicaraan ini. Jadi ruh dari kata-kataku ini itulah kegaiban. Jadi sesungguhnya Ibnu Arabi berbicara seperti ini ingin menunjukkan bahwa substansi dari penjelasannya itu mutlak nyambung kepada Allah Ta'ala. Mutlak nyambung. Karena itu membaca Maulana Rumi itu ada kunci tersendiri, sebagaimana membaca Ibnu Arabi ada kunci tersendiri. Di antara keduanya itu berjauhan sebenarnya. Berjauhan. Yang kalau tidak bisa dijelaskan, tidak ada syarahnya, maka orang-orang dikhawatirkan untuk salah paham, untuk kemana-mana pemahamannya itu. Jadi begitu ya. Karena itu, fala fikra maka tidak ada pikiran yasa'u yang menampung pikiran kepada itu hadzal kalam. Jadi karena itu sesungguhnya tidak ada pikiran manusia yang betul-betul bisa mencerna. Tidak ada. Jadi ketika misalnya itu dijelaskan, penjelasannya itu harus bernuansa rohani. Yang nuansa rohani itu diturunkan kepada adanya pemahaman secara umum. Baru kemudian bisa dipahami. Jadi betapa ini ada derajat-derajat untuk bisa betul-betul memahaminya. Jadi karena itu ketika mencoba untuk dijelaskan, doa saya cuman moga-moga bisa terpahami gitu loh. Tapi tidak tahu terpahami atau tidak gitu loh. Saya cuman berikhtiar untuk bisa memahamkan apa yang semula tak terpahami. Wala imkana dan tidak ada kemungkinan lil hadithi anhu untuk berbicara anhu tentang itu ruhadzal kalam. Oke, makanya di dalam berbagai puisinya Maulana Rumi itu seringkali mengakhiri ya. Beliau seringkali mengakhiri la nihayata li hadzal kalam. Tidak ada akhirnya pembicaraan ini. Jadi itu masuk dalam sebuah pembicaraan di mana sebagiannya terbuka, sebagiannya tertutup.
Yang terbuka bisa kita masuki, yang tertutup kita tidak bisa memasukinya. Contoh misalnya ya, apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah, terimalah segala takdir yang pahit, terimalah. Kalau tidak, maka selamilah 18.000 darah. Apa maksudnya dalam batin saya itu? 18.000 itu menunjuk kepada apa sebenarnya, kan begitu. Jadi dalam wilayah puisi itu banyak yang kita tidak memahaminya. Tapi saya yakin bahwa orang seperti Rabi'ah itu betul-betul memahami, saya kira. Betul-betul memahami. Jadi untuk betul-betul dijelantarkan kepada umum dan betul-betul bisa dipahami, itu betapa tidak mudahnya ternyata. Tidak mudah. Apa kok menunjuk kepada 18.000 itu dan menunjuk kepada darah pula? Apa? Kalau penyair-penyair Indonesia itu kan memang wajar karena mereka tidak paham juga sebenarnya. Wajar. Ini seorang sufi mungkin nggak paham, saya kira. Tapi kenapa kok diungkapkan? Dan itu tidak ada penjelasannya. Yang dijelaskan yang cuman bisa dijelaskan, yang tak bisa dijelaskan tidak dijelaskan juga. Biarlah akhirnya menjadi teka-teki yang kita tidak paham, tapi kita husnudzon bahwa itu sesungguhnya penyairnya bisa memahaminya. Itu aja. Fasmut, karena itu diamlah engkau. Wakun, dan jadilah engkau kal alimi, seperti orang alim, somitan, seraya diam, samilan, karena mabuk, da'irar ra'si, berputar kepalanya. Jadi jadilah seperti orang alim yang diam karena dia sedang dirundung rasa mabuk dan kepalanya berputar-putar. Mabuk ya. Kalau mabuk mau menjelaskan apa? Nggak bisa dijelaskan, wong mabuk kok. Cuman berputar-putar saja kepalanya, mabuk. Wa idza lam yazmil, dan apabila tidak mabuk huwa itu dia, falimadza, kenapa yakunu ada asamilu, apa orang yang mabuk itu, muta'athiran, ialah mengalami sandungan fi masyi, dalam perjalanannya. Kalau orang itu tidak mabuk, kenapa tersandung dalam perjalanannya? Kalau orang itu tidak mabuk, waras. Kalau orang waras itu berjalan tentu saja benar dan baik, sehingga sampai kepada tujuan. Ini tersandung-sandung pastikan karena mabuk, kan begitu. Jadi kalau seorang penyair sufi begitu, apalagi Allah. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa yang kira-kira manusia bisa memahami gitu loh. Kalau Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya sesuai dengan kapasitas Allah sendiri, tidak ada yang bisa paham. Tidak ada yang bisa paham. Jadi karena itu kemudian kita menjadi tahu kenapa Al-Quran itu diturunkan dan berusaha untuk bisa dipahami manusia. Kenapa ada bagian-bagian yang tetap tidak bisa terpahami. Makanya ada yang disebut sebagai ayat mutasyabihat itu ya, yang bisa bermakna begini, bisa begitu. Banyak kemungkinan itu loh. Banyak kemungkinan. Dan itu menunjukkan Allah pasti lebih dari itu. Dari pemahaman ini dan itu. Pasti lebih. Pasti lebih. Jadi di situ kemudian kita paham Allah itu tidak terbatas, Allah itu tidak bertepi. Banyak sekali ternyata.